Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang anjuran membaca doa diawali dengan sholawat. Bagaimana jika berdoa dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW agar doa atau sholawat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya memanjatkan doanya dengan tata cara yang santun dan sesuai dengan kaidah Islam, yakni memulainya dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan dengan membaca sholawat dengan hati ikhlas dan tidak terburu-buru. Doa yang dilakukan dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala namun tidak membaca sholawat untuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW dianggap orang yang sedang berdoa tersebut terburu-buru dan tidak benar-benar dalam kondisi yang konsentrasi. Dengan kata lain, orang tersebut lebih mengutamakan keinginan duniawinya daripada mendekatkan diri pada Allah dan Rasulullah SAW. Kejadian yang sangat disayangkan tersebut sesuai dengan pernyataan Rasulullah SAW bahwa dia mendengar ada seorang yang sedang berdoa memuji nama Allah namun tanpa membaca sholawat. Maka Nabi mengatakan bahwa orang itu terburu-buru. Inilah sabda Nabi Muhammad tentang sholawat. Bagi siapa yang membaca sholawat kepadaku walau cuma 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kepadamu 10 kali dan 10 derajat. Hadis riwayat Muslim 408 dan pernah dinyatakan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Abu Saibah, Ismaili dan sanad ma'lul. Maka dari itu ada hadis yang menunjukkan keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan anjuran untuk bersalawat, memperbanyak salawat, yaitu dengan memperbanyak baca sholawat tersebut. Karena itulah mengapa Allah Ta'ala turunkan sebuah rahmat, sebuah pengampunan, pahala yang besar bagi siapa saja yang membaca sholawat. Inilah hadisnya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat yang bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah selalu untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 56. Salawat untuk memuliakan Nabi terakhir Muhammad SAW agar seluruh umat muslim selalu ingat bahwa dialah Nabi terakhir yang wajib dimuliakan sampai akhir zaman. Membaca salawat ternyata sangat berperan besar di hari kiamat nanti, karena membaca salawat merupakan sebuah doa yang berjalan pada kebaikan dan kebenaran yang sebenarnya untuk mengingatkan pada semua muslim di dunia bahwa Allah satu-satunya Tuhan pencipta alam, dan Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir hingga hari kiamat tiba. Sosoknya wajib kita muliakan dan kita beri rahmat melalui salawat agar menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, khususnya kaum muslimin. Masih ada kejadian di luar nalar yang perlu diwaspadai, yaitu munculnya aliran sesat yang mengaku sebagai Tuhan alam semesta yang menjelma menjadi manusia. Ada juga yang mengaku jelmaan Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu membaca salawat adalah jalan terbaik untuk mengukuhkan dan memperkuat keimanan seseorang terhadap kepercayaan adanya Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya nyata, serta percaya dengan hadis-hadis Nabi bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir sampai akhir zaman. Hari Jumat penuh berkah untuk bersalawat. Membaca salawat bisa dilakukan kapan saja dan hari apa saja, karena di dalam Islam semua hari adalah baik dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Jika ada perintah Allah untuk manusia bersalawat pada hari Jumat, itu dikarenakan sudah ketetapannya dan kita tidaklah bisa mengubahnya. Dialah yang maha tinggi dan segala yang dikenakinya, dan pada dasarnya
ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga. Rasulullah bersabda bahwa berbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena pada hari itulah sholawat umatku akan diperlihatkan dengan jelas padaku pada setiap hari Jumat. Dan barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku ketika hari kiamat tiba. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Inilah yang termasuk sholawat Nabi yang bisa diamalkan dan dibaca sesuai dengan keinginan kita, tetapi tetap pada tujuan yang memuliakan dan mensejahterakan Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta pengikut setianya. Membaca sholawat juga mempunyai tujuan agar senantiasa memperkuat keimanan kita dan mendapatkan berkah, pahala serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat Jibril yang pertama. Yang kedua, sholawat Maria. Ketiga, sholawat An-Nabiyul Ummi. Keempat, sholawat Al-Qadril Azim. Kelima, sholawat Ra'ufur Rahim. Keenam, sholawat Sa'adatul Darain. Ketujuh, sholawat Kamaliyah. Kedelapan, sholawat Wasairul Khairat. 9. Sholawat Ibrahimiyah. 10. Sholawat Badawiyah. 11. Sholawat Munjiat dan lain-lain. 12. Sholawat khusus yang didapat dari guru. Membaca sholawat dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas dan tidak terburu-buru, serta semata-mata hanya mengharapkan ridho, pengampunan serta berkah dan pahala dari Allah SWT, maka apa yang kita inginkan akan menjadi prioritas utama oleh Allah SWT untuk segera dikabulkan. Memahami tentang sholawat lebih baik ketika usia dini. Alangkah besar manfaat yang akan didapat jika tentang pengertian sholawat diketahui dan dipahami oleh anak-anak usia dini. Di usia dewasanya nanti tentang sholawat bukan tidak mungkin sudah mendarah daging dalam keimanannya dan bisa menjadi kebiasaan terpuji untuk selalu membaca sholawat di hari-hari kehidupan yang sedang dijalaninya. Memberikan pemahaman dan pengertian yang benar tentang sholawat pada anak-anak di usia dini, sebaiknya di tempat ibadah, misalnya saat ada pengajian, dan mempraktekkan kalimat-kalimat doa sholawat setelah melakukan sholawat 5 waktu, atau ketika di sekolah sedang ada pelajaran agama Islam. Membentuk kepercayaan dan memperkuat keimanan terhadap kaidah Islam sejak usia dini lebih manjur untuk menciptakan pribadi seseorang menjadi lebih baik dan mandiri selama apa yang diajarkan adalah kebenaran dan kebaikan. Misalnya, memberi pemahaman tentang manfaat sholawat dan membiasakan diri untuk selalu membaca kalimat tersebut dalam keadaan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.